hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan part yang ketiga, part yang terakhir tentang keadaan manusia saat dibangkitkan di mahsyar. Ada yang menyesal karena salah memilih guru di muka bumi ini. Hati-hati. Ya, kalau kita salah mengikuti guru, maka menyesal di akhirat nanti. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah, kata sebagian ulama, adalah umat. Orang-orang yang besar itu, yang sombong, adalah tokoh-tokoh. Sebagian guru-guru kira-kira gitu. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau kita bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Tuh, jadi hati-hati, nggak boleh sembarangan. Yang penting kita ikut dia. Nanti dia bertanggung jawab kalaupun sesat. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita wajib bertanya. Kita wajib cek and recheck. Kira-kira begitu. Ya, kita konfirmasi lagi kepada guru yang lain. Jadi makanya kata Nabi itu ada ulama yang yang jahat, ada ulama yang hasan. Kita harus betul-betul mana yang mengajak kita kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling pokok. Tentunya bagaimana pemahaman, pengamalan sahabat, tabi'in, imam yang 4, dan seterusnya. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai salah kita mengikut guru. Sama-sama di padang mahsyar akan menyesal. Tidak bisa melarikan diri. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ketika orang-orang yang diikuti itu, ulama, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, umat, dan mereka melihat siksa. Nanti para ulama itu sebagian berlepas diri. Ya.
Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti atau umat, seandainya lah kami dapat kembali ke dunia sekali saja, sebentar saja, pastilah kami umat akan berlepas diri dari mereka ulama, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, jadi tidak bisa lagi menyesal, aduh kenapa lah dulu aku ngikut dia ya. Kalau bisa kembali ke dunia, aku pasti akan berlepas diri, tidak akan ikut-ikut dia. Nah, tapi sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Sudah berada di padang mahsyar. Oleh karena itu, sebelum kita ke padang mahsyar, berhati-hatilah di muka bumi ini. Nah, kemudian bahkan ada yang mengutuk para pemimpin, mengutuk para pembesar, disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, mengikuti Quran dan Sunnah maksudnya. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Inilah hamba-hamba Allah. Jadi diterangkan nanti di akhirat ada orang yang seperti ini. Oleh karena itu hati-hati sekali lagi, selagi kita hidup di muka bumi ini, jangan sembarangan kita mengikuti tokoh. Nah, kemudian ada yang dalam keadaan buta dibangkitkan di padang mahsyar itu. Allah berfirman dalam surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran dan sunnah nabinya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang bisa melihat. Apa sebabnya? Karena berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah, tidak kembali kepada Quran, tidak mengikuti sunnah. Mereka mengikuti macam-macam di luar Quran dan sunnah, mengatasnamakan Quran dan sunnah. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, hamba-hamba Allah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih.
Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan diseret di atas muka mereka, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala apinya itu akan padam, maka kami tambahkan lagi bagi mereka nyalanya itu. Nih, apa sebabnya? Mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Mereka tersesat dari agama Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, namun hamba-hamba Allah, ada 7 golongan di padang mahsyar nanti yang mendapat naungan, mendapat tenda, mendapat payung dari Allah. Di tengah matahari yang sangat panas itu, yang sangat dekat itu, ada 7 golongan. Ini harapan kita yang mudah-mudahan salah satunya lah bisa kita amalkan sehingga nanti kita betul-betul dapat naungan di padang mahsyar itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ada 7 golongan. Yang pertama, al-imamul adilu, imam atau pemimpin yang adil. Nah, ini dia, pemimpin yang menerapkan hukum Allah, sunnah Rasulullah. Betul-betul dia adil. Nah, pemimpin baik itu umara maupun ulama, dia terapkan hukum Allah dan Rasulnya, adil dia, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka inilah salah satu yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Mendapat tenda dia, ada AC-nya, dingin, adem, ya, menunggu proses selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadati rabbih. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dari mulai remaja terus dia muda terus sampai menjelang tua, dia ibadah. Jadi masih muda rajin ibadah. Istiqomah dia. Ibadahnya benar, akidahnya benar dari masa mudanya, maka ini ya salah satu ya yang kedua dari orang nanti yang mendapat naungan di padang mahsyar. Jadi pemuda yang tumbuh besar senantiasa ibadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Jadi hatinya ini terpaut ke masjid, suka ke masjid, memperhatikan masjid, ya, membangun masjid, mengurus masjid karena Allah. Ya, bukan mencari uang di masjid atau bikin keributan di masjid, bukan. Nah, ini jadi mentautkan hati ke masjid, rumah Allah. Bukan takut ke masjid. Nah, ada yang takut ke masjid dia. Takut kena virus. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Ini hamba-hamba Allah yang ketiga. Kemudian, yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi bersahabat karena Allah. Saya berteman sama kamu karena kamu suka majelis taklim, karena kamu suka mempelajari agama Allah. Saya suka berteman dengan Anda. Jadi bertemannya itu karena Allah, bukan karena satu partai, bukan karena satu golongan, bukan karena satu aliran, bukan, karena Allah. Karena Allah. Nah, ini jadi orang yang seperti itu nanti mendapat naungan dia di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, warajulun
talabathu imra'atun dzatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan. Lalu ia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi bisa menahan diri dari perzinahan. Baik laki maupun perempuan. Kesempatan itu ada, dia bisa tahan, dia bisa tolak. Nanti itu mendapatkan naungan di padang mahsyar. Nah, yang keenam, warajulun tasaddaqo akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan pamer dia, bukan ingin disebut di media. Tidak. Jadi betul-betul dia bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Tidak dipamerkan di depan masyarakat. Cukuplah dia dan Allah yang tahu. Nah, inilah orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di padang mahsyar. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Yaitu orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah, berjatuhlah air matanya. Tengah malam, dia bangun malam, dia berzikir, dia baca Quran, dia sholat, dia minta ampun, menangis dia. Dia selalu bercucuran air matanya, dia kesendiriannya. Jadi nangis sendiri, zikir sendiri dia. Tidak ada yang tahu orang lain. Nah, orang yang rajin seperti itu, sampai dia istiqomah terus, nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Silahkan, mari sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa salah satu mengamalkannya lah. Dari yang 7 ini. Silahkan pilih salah satu. Ya, mana yang bisa kita amalkan, yang lebih kita fokus, silahkan. Ini hamba-hamba Allah. Kalau bisa ya 2, 3, 4, atau 7-7-nya kita beramal. Nanti begitu kita di padang mahsyar, dapat tiket 7. Ini 7 golongan ini dapat tiket semua kita. Silakan kata malaikat masuk. Orang lain nggak bisa masuk, kita masuk. Mendapat naungan di padang mahsyar tersebut. Nah, ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian ada juga amalan lain yang mendapatkan naungan di mahsyar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Ubadata ibnil Walid ibni Ubadata ibni Samit qol wa huwa yaqul man anzara mu'siron. Kata Nabi, siapa-siapa yang melonggarkan orang yang dalam kesulitan, awado'a anhu, atau orang-orang yang memutihkan hutang seseorang, azallahullahu fi zillihi, Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat nanti dalam naungan Allah. Jadi ada orang mendapat kesulitan, dia longgarkan. Dia selonggarkan kesulitan itu. Ada orang punya hutang, lalu dia ngaku nggak bisa bayar. Dia maafkan, tapi ada pengakuan ya. Jangan kita berhutang, kemudian ditagih galakan dia, tapi dia bisa beli macam-macam, bisa pergi kemana-mana. Tapi hutang nggak mau bayar, itu kalau mati jangan disolatkan, sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Tapi kalau ada orang punya hutang, dia mau lihat bayar, dia berikan buku BPKB mobilnya, BPKB motornya. Ini saya tidak bisa bayar, kalau memang nanti dalam sepekan nggak bisa bayar, silakan ambil motor saya ini. Akhirnya kita ambillah itu buku BPKB-nya. Seminggu kemudian dibawa motornya. Kemudian kita katakan, sudahlah ini saya kembalikan lagi pada Anda, saya wakaf, udah lunaslah hutang Anda. Nah seperti itu, maka nanti mendapatkan naungan di hadapan Allah. Ini hamba-hamba Allah. Nah, gambaran yang mendapat naungan itu seperti ini. Ada tenda, ada payung, macam-macam lah bentuknya. Yang jelas tidak terkena sinar matahari di padang mahsyar yang sangat panas itu. Nah, baik. Kemudian, manusia berkumpul di mahsyar itu selama 40 tahun. 40 tahun padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar, 50.000 tahun di muka bumi. Itu sudah kita kaji pada pertemuan ketiga tentang dunia. Ya, tentang alam dunia ini. Singkat dunia ini. Jadi 40 tahun padang mahsyar. Menunggu itu. Di padang mahsyar itu berkumpul. Belum dihisap, belum dimizan. Belum ditimbang, belum diperhitungkan, belum. Baru menunggu, berkumpul. 40 tahun.
Wow. Jadi disebutkan dalam Mu'zam Al-Kubro atau Broni, juz 8 halaman 306. Hadatsana Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina li miqat. Allah mengumpulkan manusia pertama sampai yang terakhir, ya, di suatu tempat, yaumin ma'lumin, ya, satu hari yang dimaklumi, kiaman arba'ina sanatan, mereka berdiri selama 40 tahun. Sakhisotan, seseorang, ya, absaruhum ila samai, pandangan mereka itu menuju ke langit, yantaziruna faslal qada, mereka menunggu, ya, mereka menunggu penundaan pengadilan ini. Kapanlah diadili kita? Kapanlah diputuskan perkara ini? Nunggu mereka di tengah matahari yang panas itu. 40 tahun mahsyar. Bayangkan itu. Nah, ini hamba-hamba Allah. Nah, pada waktu itulah, ya, ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulun, maka mereka itu saling berkata, lau istasfa'na ala rabbina, sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita supaya dipercepatlah proses ini. Lama sekali kita di sini, kata mereka. Hatta yurihana mimmakanina, sehingga diringankanlah penderitaan kita di tempat kita ini. Sudah 40 tahun lebih kita di sini. Kira-kira begitu mereka saling berkata ini di sana. Fayatuna Adam fayaqulu, lalu mereka ini mendatangi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam mereka datangin, lalu mereka berkata kepada Nabi Adam, Antal ladzi khalaqakallahu biyadihi. Wahai Nabi Adam, engkau adalah orang yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Jadi Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan pada engkau ruh dari ruh ciptaannya. Wa amaral malaikata fasajadulak, dan Allah perintahkan malaikat agar sujud kepada engkau. Fashfa' lana 'inda rabbina, wahai Adam, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami, ya. Mintalah kepada Allah agar diringankan, agar dipercepat ini proses hisab ini. Ya, mintalah kepada Allah. Fayaqul lastu hunakum, lalu Nabi Adam berkata, tidak, ya, bukan aku tempat kalian meminta, tidak. Wa yadhkuru khati'atahu, Nabi Adam pun kemudian menceritakan kesalahan dia. Aku pernah salah di surga dulu, memakan buang terlarang. Aku tidak mungkin aku minta syafaat kepada Allah. Bukan aku orangnya, kata Nabi Adam. Nah, wa yaqul u'tu nuhan awwala rasulin ba'asahullah. Dia berkata, datangi kalianlah Nabi Nuh. Dialah Rasul yang pertama diutus oleh Allah di muka bumi ini. Ya, dialah Rasul yang pertama diutus. Jadi bedanya Rasul sama Nabi. Nah, Rasul ini diutus, ya, diutus dan lebih luas jangkauannya. Datanglah ke sana, kata Nabi Adam. Fayatunahu, maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Fayaqul, maka Nabi Nuh berkata, lastu hunakum. Tidak, bukan aku tempat kalian meminta syafaat kepada Allah. Bukan aku orangnya. Wa yadhkuru khati'atahu. Lalu Nabi Nuh pun menyebutkanlah kesalahan-kesalahan dia kepada Allah. U'tu Ibrahim allazi takhazahullahu khalila. Datangilah kalian oleh Nabi Ibrahim, karena Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Coba datangi Nabi Ibrahim. Mintalah agar Nabi Ibrahim minta kepada Allah syafaat. Fayatunahu, maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul, maka Nabi berkata, lastu hunakum, bukan aku tempat kalian untuk memintakan syafaat kepada Allah. Wa yazkuru khati'atahu, dan Nabi Ibrahim pun menceritakan kesalahan dia kepada Allah. Dia pernah berbohong ketika itu, ya, di hadapan umatnya Nabi Namrud ketika itu.
Utu Musa alladzi kallamahullah. Datangi kalian Nabi Musa, karena dia pernah berbicara langsung Allah kepada dia. Datangi Nabi Musa. Fayatunahu, maka mereka pun mendatangi Nabi Musa. Fayaqul, Nabi Musa pun berkata, lastu hunakum. Bukan aku tempat kalian itu meminta syafaat. Bukan. Fayadzkuru khoti'atahu. Lalu Nabi Musa pun berkata menyebutkan tentang kesalahan-kesalahannya. U'tu Isa. Datangi kalian Nabi Isa. Fayatunahu, maka mereka mendatangi Nabi Isa. Fayaqul lastu hunakum. Nabi Isa pun berkata, bukan aku tempat kalian untuk memintakan syafaat kepada Allah. U'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Datangi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Karena Allah telah mengampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang telah datang atas dia. Datangi Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi Isa, fayatuni, maka mereka pun mendatangi aku, kata Rasulullah. Fa'asta'zinu ala rabbi, lalu aku pun minta izin kepada Tuhanku. Minta izin, ya. Fa'idha ra'aituhu, maka apabila aku melihat Allah, waqa'tu sajidan, aku pun tersungkur dalam keadaan sujud. Nggak mampu, tersungkur, kata Nabi. Fayada'uni, masya Allah, maka, ya, kemudian Allah pun membiarkan aku sekehendak Allah. Summa yuqalu li irfa' ra'saka. Lalu pun Allah berfirman kepadaku, angkat kepalamu. Nah, Nabi pun angkat kepala. Sal tu'toh, mintalah, akan diberi kepada engkau. Wakul yusma, katakanlah, akan didengarkan kata-kata engkau. Wasfa tusfa tusaffa, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat itu kepada engkau. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, maka aku memuji Allah, memuji Tuhanku dengan pujian yang telah diajarkan kepadaku. Ada khusus kalimat pujian yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Tsumma asfa'u, lalu aku pun memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Fayahudduli haddan, lalu Allah memberikan batasan kepadaku dengan satu batasan. Summa ukhrijuhu minan nar wa udkhuluhumal jannah. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Summa a'udzu fa'aqa'u sajidan mislahu fi salisati aw rabi'ati. Lalu aku pun kembali dan aku pun kemudian tersungkur sujud, ya seperti yang kedua atau yang keempat. Hatta ma baqiya finnar illa man hasabahul Qur'an, maka tidaklah tinggal di dalam neraka itu kecuali yang ditahan oleh Al-Qur'an. Wa kana Qatadah yaqul 'inda hadza ay wajaba 'alail khulud, yaitu wajiblah atas mereka itu kekal. Jadi ada beberapa orang yang kekal di neraka. Memang Al-Qur'an menjelaskan seperti itu. Tapi kalau yang tidak kekal itu diangkat oleh Allah sampai ke surga. Itulah di antara syafaat Rasulullah kepada umatnya. Tapi syafaat Rasulullah kepada seluruh makhluk dipercepat hisab. Tidak menunggu lama lagi. Karena sudah 40 tahun pada masyar. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, maka segera dilakukan hisab itu. Ini hamba-hamba Allah. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah subscribe, like, and share, serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kritik dan saran, pertanyaan, silakan tulis pada kolom komen atau lewat WA. Dan untuk menyaksikan video-video sebelumnya, silakan tulis di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan alam persinggahan yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.